Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita melihat untuk market kripto mengalami pendarahan hebat, hampir semua koin mengalami penurunan, dan kapitalisasi pasar kripto hari ini turun 2,81%, ada di angka 3,34 triliun US dollar teman-teman. Jadi Bitcoin mengalami penurunan sebesar 3,97%. Hari ini Bitcoin ini berada di bawah 100.000 US dollar, mengalami koreksi sebesar 95.689 US dollar teman-teman. Jadi hari ini Bitcoin diperdagangkan di angka 95.686. Namun di tengah kondisi market yang mengalami penurunan, ada sebuah proyek kripto yang bernama Stacknet teman-teman. Ini adalah Bitcoin DeFi. Jadi kita lihat ini adalah sebuah layanan untuk stacking Bitcoin. Ini justru mengalami kenaikan teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini untuk Stacknet pada saat market mengalami pendarahan hebat, ini justru mengalami kenaikan sebesar 24,74% teman-teman. Jadi Stacknet hari ini menempati peringkat ke-79 di CoinMarketCap, dan hari ini harganya diperdagangkan di angka 0,1783 US dollar teman-teman. Kemudian kapitalisasi pasarnya ada di angka 813 juta US dollar, dan untuk volume 24 jamnya ada di angka 482 juta US dollar, mengalami kenaikan sebesar 93,29% teman-teman. Jadi pada saat market kripto mengalami pendarahan hebat, justru Stacknet ini yang mengusung Bitcoin DeFi ini justru mengalami kenaikan sebesar 24%. Nah, kemudian untuk supply maksimal dari Stacknet ini ada di 10 miliar koin, kemudian yang beredar 4,59 miliar Stacknet teman-teman. Kemudian kalau kita lihat harga di masa lalu, ini 2 tahun. Ini kalau kita lihat 2 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 20 Februari 2024, itu Stacknet sempat menembus harga 3,66 teman-teman, 3,66 US dollar. Jadi kalau kita melihat harga 0,17, berarti hari ini sedang diskon 95% kalau kita melihat dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, pertanyaannya mengapa Stacknet ini mengalami kenaikan harga teman-teman? Jadi kalau kita lihat di sini, ini adanya katalis yang membuat Stacknet mengalami kenaikan harga signifikan, itu adalah adanya program likuiditas Bitcoin Stacknet sebesar 100 juta Stacknet yang diluncurkan pada tanggal 13 November. Itu telah mendorong stacking sebanyak kurang lebih 900 juta Stacknet teman-teman, kurang lebih 20% dari total pasokan, dengan nilai terkunci lebih dari 155 juta US dollar. Jadi jaringan ini telah mendukung TBTC dan WBTC untuk DeFi, dan ini menarik para holder Bitcoin yang mencari hasil investasi teman-teman. Jadi apa artinya ini? Bahwa pasokan yang beredar itu berkurang dan permintaan baru yang dihitung dalam Bitcoin itu menciptakan tekanan beli. Jadi program ini sejalan dengan arah Stacknet untuk menjadi lapisan eksekusi Bitcoin di Ethereum, dan ini adalah sebuah narasi yang relevan menjelang adanya rally Bitcoin beberapa saat ke depan teman-teman. Kemudian yang paling penting adalah bahwa Stacknet ini teman-teman, ini ternyata foundernya itu adalah Eli Ben-Sasson teman-teman, pencipta dari Zcash teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk Zcash ini, kita cek di sini. Untuk Zcash, teman-teman lihat di sini, ini harganya sekitar 512 dolar teman-teman. Jadi kita lihat untuk sekarang naik teman-teman. Jadi Zcash ini 646 US dollar teman-teman. Jadi pendiri atau pembuat dari Zcash ini dia juga yang menciptakan Stacknet teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Stacknet ini naik bersamaan
dengan Zcash 18% dan Monero, karena investor itu memilih token yang terkait dengan privasi, teman-teman. Kemudian co-founder dari Starknet, ternyata co-foundernya Starknet yang bernama Ali bin Sasson. Jadi Ali bin Sasson ini, jadi kalau kita lihat di sini bahwa Ali bin Sasson ini adalah pencipta Zcash, teman-teman. Jadi dia pencipta Zcash sekaligus juga beliau ini adalah merupakan co-founder dari Starknet, teman-teman. Jadi Ali bin Sasson ini menyoroti adanya sinergi teknologi ZK dalam podcast pada tanggal 12 November, dan dia mengaitkan STRK atau Starknet ini dengan narasi privasi, teman-teman. Jadi kalau sekedar gambaran bahwa untuk Zcash sendiri harganya ada di angka 655 US dollar, teman-teman. Sementara untuk Starknet masih murah sekali di angka 0,1786 US dollar. Apa artinya ini? Meskipun Starknet bukan fokus pada privasi, namun asosiasi ini menarik aliran spekulatif, namun ketergantungan pada narasi dibandingkan fundamental itu dapat meningkatkan risiko volatilitas jika adopsi BTCP melambat, teman-teman. Jadi intinya kalau kita lihat, kalau ada peribahasa begini, teman-teman. Jadi jangan membeli proyek, jangan membeli koin, tapi belilah orangnya gitu. Artinya pada saat kita investasi di sebuah koin, lebih baik kita lihat siapa yang ada di belakang proyek tersebut. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara Starknet, ini ternyata di belakang layar co-foundernya adalah Ali bin Sasson, teman-teman. Jadi pencipta dari Zcash yang harganya hari ini untuk Zcash sendiri ini sudah menembus 656 US dollar. Artinya kalau kita mau investasi di sebuah koin, kita harus tahu siapa foundernya, siapa co-foundernya, teman-teman. Artinya siapa orang yang berada di balik layar. Nah, kemudian kalau kita lihat secara tren, teman-teman, untuk di time frame bulan, ini trennya masih tren penurunan karena harga belum mampu breakout di atas MA13 dan MA21. Namun kalau kita lihat di time frame mingguan, ini trennya sudah tren kenaikan, teman-teman. Jadi kita lihat di sini trennya tren kenaikan karena harga sudah berada di atas MA13 dan MA21, dan time frame hari juga sama, teman-teman. Trennya tren kenaikan karena harga berada di atas MA13 dan MA21. Kemudian untuk analisa teknikal dari TradingView, ini di Market Binance harga dari Starknet ini harganya ada di angka 0,1795. Jadi kalau kita lihat untuk sinyal bulanan ini netral, teman-teman. Kemudian untuk sinyal time frame mingguan, ini sinyalnya sinyal pembelian. Kemudian untuk sinyal harian, ini strong buy, teman-teman. Jadi sinyalnya sangat kuat. Jadi banyak sekali orang yang melakukan pembelian dari Starknet ini, teman-teman. Untuk di time frame hari ini adalah sinyal strong buy, pembelian yang sangat kuat dari TradingView, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Starknet atau STRK ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.